Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di asistensi latihan 1 enzim pencernaan. Oke, teman-teman sudah pada siap ya? Materinya sudah ada di psikologi, silakan di-download, kemudian dibaca dan dipahami ya. Pada latihan 1 ini kita akan membahas tentang kegiatan yang berkaitan dengan enzim-enzim pencernaan. Nah, sebelum kita ke kegiatan praktikumnya atau cara kerja praktikumnya, kita ada sedikit materi mengulas tentang apa itu pencernaan. Ada yang tahu pencernaan itu apa? Oke, pencernaan merupakan suatu proses hidrolisis dari makromolekul menjadi subunit yang komposisinya melibatkan organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Oke, dulu ketika anatomi hewan, teman-teman sudah melihat organa digestoria, ya kan? Itulah beberapa organ-organ pencernaan dari klasis Pisces sampai mamalia. Jadi dari situ kita dapat memahami bahwa organ-organ tersebut dapat bekerja karena adanya bantuan dari apa? Kelenjar pencernaan. Oke, berdasarkan prosesnya, pencernaan ada 2 macam. Yang pertama, proses mekanis. Ada yang tahu apa itu proses mekanis? Proses mekanis yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. Itu ya, mekanis. Itu makanan masuk ke mulut kita, kemudian dikunyah oleh gigi kita, kemudian ditelan dengan bantuan lidah, serta nanti sampai di lambung diolah lagi, kemudian akan diedarkan ke usus halus. Yang kedua yaitu proses kimiawi. Ada yang tahu apa itu? Proses kimiawi ini merupakan suatu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Nah, di sini proses kimiawi ini sudah ada bantuan dari enzim-enzim pencernaan. Itu ya, ingat-ingat. Jadi proses pencernaan ada 2, mekanis dan kimiawi. Paham ya? Makanan mengalami proses pencernaan sejak makanan tersebut berada dalam mulut hingga proses pengeluaran sisa-sisa makanan hasil pencernaan. Adapun tahapan pencernaan makanan meliputi ingesti. Apa itu ingesti? Pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Nah, inilah makanan masuk ke mulut, ingesti namanya. Kemudian ada mastikasi, proses mengunyah makanan oleh gigi. Ada deglutisi, proses menelan makanan di kerongkongan. Digesti, pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim terdapat di lambung. Lalu ada absorpsi, proses penyerapan terjadi di usus halus.
Kemudian ada defekasi, pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna untuk tubuh melalui anus. Nah, di sini biasanya berupa feses. Itulah tahapan pencernaan makanan. Ada berapa tadi? Ya, betul sekali ya. Ada 6 tahap pencernaan makanan. Ingesti, mastikasi, deglutisi, digesti, absorpsi, dan defekasi. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah mengenal tahapan pencernaan, kita akan belajar tentang enzim. Nah, tadi di mana tadi tahapan pencernaan yang dibantu oleh enzim? Yaitu pada proses digesti. Jadi pada lambung, ya. Nah, kita akan mengenal enzim dulu di biokimia ya. Kita sudah mengenal enzim itu apa. Nah, di fisiologi hewan ini kita akan mengembangkan lagi tentang enzim. Enzim adalah senyawa protein yang masih sederhana maupun protein kompleks yang bertindak sebagai katalisator spesifik atau lebih sering dikenal dengan istilah apa? Biokatalisator. Ya, betul banget. Biokatalisator. Nah, istilah dalam enzim. Ada istilah holoenzim. Apa itu? Yaitu enzim lengkap. Terdiri dari komponen protein dan non-protein. Lalu ada apoenzim, komponen protein yang menyusun enzim. Kemudian ada koenzim, komponen organik enzim yang terikat lemah. Lalu ada gugus prostetik, komponen organik yang terikat kuat. Paham ya istilah dalam enzim? Kita lanjutkan. Nah, setelah kita mengenal enzim sebagai biokatalisator, kita akan masuk ke cara kerja enzim. Masih ingat cara kerja enzim itu seperti apa? Ya, nanti coba dibaca buku penuntun praktikumnya. Di situ nanti ada cara kerja enzim serta gambarnya seperti ini ya. Kita lihat bareng-bareng. Yang pertama, cara kerja enzim itu sering diistilahkan dengan teori gembok dan kunci, key and lock. Ya, seperti ini gambarnya. Nah, jadi enzim itu selalu bekerja sesuai dengan substratnya. Nah, ini ada enzimnya, kemudian ada substratnya. Mereka akan saling berikatan membentuk kompleks enzim substrat. Nah, kemudian ini enzim plus produknya seperti ini. Itulah teori gembok dan kunci pada cara kerja enzim yang pertama. Lalu yang kedua ada teori cocok terinduksi atau induce. Ya. Kita lihat. Nah, ini ada enzim. Nah, ini sisi aktifnya fleksibel ya. Enzimnya itu nanti bisa menyesuaikan. Kalau di sini substratnya bentuknya kotak ya, ini tidak beraturan enzimnya. Kemudian enzim bisa menyesuaikan dengan substratnya. Di sini ada istilah enzim yang sisi aktif telah berubah sesuai substrat. Tadi yang awalnya tidak beraturan, lalu menyesuaikan diri, adalah menjadi ikatan yang kompleks enzim dengan substrat. Kemudian akan menghasilkan produknya. Nah, itulah dua cara kerja enzim.
yaitu teori gembok dan kunci dan teori cocok terinduksi. Yang gembok dan kunci tadi antara enzim dan substrat itu sudah sesuai, bentuk isi aktifnya itu sama ya. Kemudian kalau teori cocok terinduksi, isi aktif pada enzim itu fleksibel kalau substratnya tetap, sehingga enzimnya menyesuaikan dengan substratnya. Paham sampai di sini? Itulah dua cara kerja enzim yang populer. Nah, kita masuk ke sifat penting yang dimiliki oleh enzim. Enzim itu sebagai katalisator. Kemudian reaksinya bersifat reversibel, bolak-balik. Yang ketiga, kerja enzim itu khas atau khusus. Yang keempat, termolabil atau tidak tahan panas. 5. Bersifat amfoter. Kemudian kita masuk ke beberapa contoh dari enzim pencernaan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa organ pada glandula atau kelenjar air liur itu menghasilkan enzim sialin atau amilase. Fungsinya untuk apa? Mencerna amilum. Kemudian di lambung itu ada enzim pepsin, memutuskan ikatan pepton pada protein. Kemudian ada enzim renin untuk koagulasi kasein atau protein susu, rendah HCl, asam klorida, diet aktif enzim. Kemudian di pankreas ada enzim tripsin, memutus ikatan peptida, ada enzim amilase, menguraikan amilum menjadi disakarida. Ini ada enzim disakarase, maltase, sukrase, laktase. Kalau disakarase itu menguraikan disakarida menjadi monosakarida. Kalau maltase membantu mengubah maltosa menjadi glukosa. Dan sukrase membantu mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Laktase membantu mengubah laktosa untuk menjadi bentuk glukosa dan galaktosa serta glukosa. Terakhir ada enzim lipase, mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Itulah beberapa contoh dari enzim pencernaan. Paham ya? Oke, kita bisa melanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kita masuk ke faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama ada pH, derajat keasaman. Kemudian ada suhu atau temperatur. Kalau suhunya panas, enzim akan rusak. Kalau suhunya dingin, maka enzim inaktif. Lalu ada konsentrasi substrat, ada konsentrasi enzim, kemudian ada kehadiran aktivator inhibitor. Kalau aktivator itu adalah hal-hal yang mempercepat reaksi enzim. Kalau inhibitor, hal-hal yang menghambat reaksi atau laju enzim. Berikutnya kita masuk ke enzim yang digunakan dalam praktikum nanti ya. Kalau praktikumnya fluoring, maka enzimnya yang akan kita gunakan ini, yang akan kita amati. Enzim amilase, enzim pepsin atau pankreon, bromelin, ini berasal dari ekstrak nanas, ekstrak empedu, dan ekstrak hati. Nah, ini kegiatan ketika praktikum fluoring. Kemudian
ada beberapa reagen atau larutan yang digunakan ketika kita melakukan praktikum tentang enzim pencernaan ini. Yang pertama itu adalah lugol atau iot, berfungsi untuk menguji gula. Nah, lugol atau iot ini secara sederhana bisa digantikan dengan cairan betadin ya. Nah, nanti ketika diujikan pada misalkan nasi itu akan mengalami perubahan warna yang sesuai, yang mengidentifikasi bahwa nasi itu mengandung gula atau glukosa. Kemudian ada benedict, berfungsi untuk menguji karbohidrat. Lalu ada milon, berfungsi untuk mengetahui bahwa enzim pepsin dapat mengubah protein menjadi pepsin dan tripsin. Ada sudantika, berfungsi untuk mengetahui bahwa empedu dapat mengemulsikan lemak secara sempurna. Ada bromelin atau ekstrak nanas, merupakan enzim yang dapat mendenaturasi protein atau merusak gugus protein. Lalu ada pankreas atau pepsin, merupakan reagen yang mengandung enzim pepsin atau enzim yang dapat mengenyutkan protein menjadi pepsin dan tripsin. Terakhir ada empedu, digunakan untuk mengetahui adanya lemak dalam substrat. Itulah macam-macam reagen atau larutan yang digunakan untuk uji enzim pencernaan. Nah, untuk alat bahannya akan disampaikan di sini. Alatnya masih sama ya, masih berupa tabung reaksi. Masih ingat bentuknya? Ada gelas ukur dengan ukuran 6 mili dan 5 mili. Ada pipet, ini itu ya, pipet untuk mengambil larutan. Ada beker gelas, ada pengaduk, ada termometer air, ada sendok teh, ada blender, ada botol flakon, ada lampu Bunsen, ada bakar spiritus, dan bisa ada kertas label otomatis, ada penjepit tabung, dan ada mangkuk. Kemudian bahannya akan kita ambil itu nanas, ekstraknya untuk enzim bromelin ya. Ini ada benedict, milon, sudantika, lugol atau iot atau pankreas, juga es batu untuk suhunya. Ada air suhu 37 derajat Celcius. Itulah alat bahannya. Ada pula HCl. Ini ada mentega untuk uji lemak ini. Ada saliva untuk uji karbohidrat, amino, dan beberapa bahan lainnya. Oke, ini ya kegiatan ketika luring. Nah, untuk jaringnya seperti apa nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Tujuan kegiatan yang pertama mempelajari enzim pencernaan karbohidrat oleh saliva, yang kedua mempelajari enzim pencernaan H2O2 hidrogen peroksida oleh katalase, yang ketiga mempelajari enzim pencernaan protein oleh pepsin atau pankreas dan bromelin, yang keempat mempelajari enzim pencernaan lemak oleh empedu. Jadi ada satu ini ada 4 tujuan kegiatan. Nah, di sini ada skema dari uji karbohidrat ya. Ketika teman-teman nanti melakukan praktikum secara luring secara tatap muka di lab, maka uji karbohidratnya seperti ini. Jadi ada 6 tabung reaksi, diberikan label, kemudian lakukan kanji
masing-masing dimasukkan ke dalam tabung reaksi tadi, kemudian ditambah dengan saliva atau air liur, kemudian ada nasi tumbuk dan nasi kunyah pembedanya, terus ada saliva tadi ya, air liurnya dan tanpa saliva, kemudian ada yang dipanaskan pada suhu 30 derajat Celcius, ada yang direndam dengan air es, kemudian pada air mendidih, lalu diuji dengan larutan iod. Nah, kemudian perubahan apa yang terjadi? Warnanya berubah menjadi apa? Yang pertama, yang kedua, pas direndam air es, kemudian tetes iod, apa yang terjadi? Apakah warnanya berubah? Apakah terjadi gumpalan atau endapan? Kemudian juga sama, air mendidih diisi dengan iod dan diamati. Lalu ini dari kanji saliva langsung dideteksi dengan 2 primitif. Apakah ada perubahan warna, gumpalan, atau endapan? Yang tanpa saliva ini kedua-duanya sama, diisi dengan primitif. Kemudian dikasih perlakuan ya pada suhu panas, suhu kamar, dan air es. Nah, kemudian diamati perubahan warnanya, perubahan bentuknya. Adakah gumpalan atau endapan yang terjadi pada tabung reaksi? Itu untuk uji karbohidrat. Berikutnya untuk enzim katalase. Nah, di sini enzim katalase kita membutuhkan 3 buah tabung reaksi, kemudian masing-masing diisi dengan ekstrak hati. Jadi hatinya itu diblender sampai halus, lalu didiamkan dan perlakuan. Kemudian yang kedua dipanaskan pada suhu 37 derajat Celcius, kemudian diletakkan pada air es selama 10 menit. Nah, ketiga tabung reaksi tadi dengan perlakuan yang berbeda, kemudian ditambahkan 2 mili H2O2 hidrogen peroksida secara berbarengan bersamaan. Apakah yang akan terjadi? Apakah akan muncul busa yang banyak? Amatilah kecepatan timbulnya busa tersebut dan amatilah banyak sedikitnya busa. Itu untuk enzim katalase. Untuk uji protein kita membutuhkan 4 tabung reaksi ya. Kemudian masing-masing diisi dengan apa ini? Putih telur yang ditumbuk. Tumbuknya halus ya. Kemudian kita tambahkan senapan kreon tabung pertama, kemudian milon, lalu diamati. Setelah itu tabung 2 ditetes dengan HCl, tambah lagi kreon, tambah milon, lalu didiamkan dan amati. Tabung 3 ada bromelin dikocok, kemudian tambah milon, didiamkan 1-3 menit. Tabung keempat pankreon dikocok, kemudian tambah iod dan dipanaskan pada air bersuhu 37 derajat. Nah, dari keempat tabung tadi dengan perlakuan yang berbeda, manakah hasil yang sesuai dengan uji protein? Dan hasilnya bagaimana setiap tabungnya? Apakah perubahan warna, adakah endapannya, atau timbulnya butir-butir protein atau cincin-cincin protein yang berwarna ungu? Dari keempat ini manakah yang paling banyak membuktikan adanya kandungan protein? Seperti itu ya. Paham sampai di sini? Mudah-mudahan paham ya. Nanti sudah ada skemanya, teman-teman tinggal mengikuti alurnya saja ketika sudah tetap ikut. Lalu di sini ada uji lemak. Ada 4 tabung, kemudian diisi dengan mentega cair.
Nah, ini perlakuannya juga berbeda-beda. Tabung 1 tambah ekstrak empedu, tabung 2 tambah alkohol, tabung 3 ekstrak empedu beralkohol, tabung 4 alkohol 6 gram. Nah, dikocok semuanya ditambah sudan 3. Nah, amatilah dari keempat tabung tadi, apakah terjadi perubahan warnanya, ada tidaknya endapan, ada tidaknya gumpalannya, ya, dan simpulkan apakah dari keempat tabung itu mengandung lemak, dan yang paling banyak urutan yang mana, ya. Jadi ada uji protein, uji katalase, uji lemak, dan uji karbohidrat. Keempat ya yang kita lakukan. Oke, untuk cara kerja yang di skema tadi nanti bisa kita saksikan di ini ya, link ini nanti akan saya share di keterangan ya, nanti teman-teman tinggal klik biar bisa menyaksikan cara kerja yang lebih jelas yang diperagakan oleh asistennya. Lalu untuk pelaksanaan praktikum enzim pencernaan secara daring ini ya, nah ini dilakukan secara mandiri di rumah. Ini tugasnya nanti secara kelompok ya, kemudian dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama nanti ini 23 September 2020, nanti ini ganti ya tanggalnya ya, kan nanti ini minggu depan, Rabu minggu depan ini kegiatannya praktikum enzim pencernaan karbohidrat dan lemak. Lalu ada praktikum enzim pencernaan yang kedua yaitu protein dan katalase di minggu berikutnya. Jadi untuk praktikum latihan 1 enzim pencernaan ini ada 2 sesi ya. Kemudian tagihan berupa video presentasi hasil, durasinya 7-10 menit. Link video diunggah di psikologi dan WAG sesuai kelas. Nanti akan kita buat yang folder sesuai dengan kelasnya. Aturan dan tata cara praktikum akan diunggah di psikologi atau grup praktikum fisiologi hewan. Nah, tunggu saja nanti ya. Kita akan broadcast share melalui send ke grup praktikum fisiologi hewan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Semoga tidak ada ya. Kalaupun ada, nanti teman-teman bisa tanyakan langsung ke WAG masing-masing kelas ya. Nanti insya Allah akan kita jawab dan akan kita jelaskan sedetail mungkin. Oke, dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa, walaupun sudah saya jelaskan, tetap dibaca buku penuntun praktikumnya ya. Silahkan buka psikologi, download, dan pelajari. Jika ada yang tanyakan, silahkan ditanyakan di grup WAG. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.